Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Amalia, salah satu dosen pada program studi D4 Teknologi Aquakultur di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, PDD UKT PT. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah penanganan hasil aquakultur dengan kode mata kuliah TAK.3.4.29. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi D4 Teknologi Aquakultur pada semester 4 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang pengemasan dan transportasi ikan hidup, penurunan mutu ikan, penerapan prinsip-prinsip penanganan hasil perikanan mulai dari panen, pasca panen, hingga tiba di konsumen atau pengolah ikan. Setelah Taruna mengikuti mata kuliah ini, diharapkan Taruna mampu menjelaskan dan menerapkan konsep penanganan hasil aquakultur, teknologi transportasi ikan hidup, penerapan rantai dingin, kebersihan, kecepatan, kecermatan, serta implementasinya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dengan menerapkan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Metode pembelajaran delivery, interaction, and assessment merupakan pendekatan proses belajar mengajar yang menekankan pada 3 aspek utama: delivery, penyampaian materi, interaction, interaksi antara pengajar dan taruna, serta antar taruna, dan assessment adalah penilaian. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 terdapat ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah penanganan hasil aquakultur yaitu 1. Taruna mampu menjelaskan panen dan pasca panen. 2. Taruna mampu menjelaskan teknologi transportasi ikan hidup. 3. Taruna mampu menjelaskan penanganan ikan segar di unit pengolahan sesuai dengan prinsip good handling practice. 4. Taruna mampu menjelaskan kemunduran mutu ikan. 5. Taruna mampu menjelaskan prinsip dasar penanganan hasil perikanan. 6. Taruna mampu menjelaskan pendinginan ikan. Dan yang ke-7, Taruna mampu menjelaskan pengeesan ikan. CPL ranah pengetahuan dari mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menguasai konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip penanganan hasil budidaya perikanan. Yang kedua, mampu menguasai teknologi transportasi ikan. Yang ketiga, mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengolahan hasil perikanan. Yang keempat, mampu memahami prinsip-prinsip kemunduran mutu ikan dan hasil perikanan secara menyeluruh, baik secara enzimatis, bakteriologis, kimiawi, dan fisik. Dan yang kelima, menguasai prinsip dan penerapan sanitasi dan higienis secara menyeluruh di industri pengolahan hasil perikanan. Materi atau pokok bahasan pembelajaran pada mata kuliah penanganan hasil aquakultur meliputi panen dan pasca panen, transportasi ikan hidup,
penanganan di unit pengolahan sesuai prinsip good handling practice, kemunduran mutu ikan, prinsip dasar penanganan hasil perikanan, pendinginan ikan, dan pengeesan ikan. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah penanganan hasil aquaculture terdiri dari berbagai literatur utama, seperti buku pengawetan dan pengolahan ikan yang ditulis oleh Afrianto dan Liviawati, kemudian pendinginan, pembekuan, dan pengawetan ikan yang ditulis oleh Murniati dan Sunarman, teknologi pembekuan udang yang ditulis oleh Purwaningsih. Selain menggunakan buku referensi, ada juga menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Asesmen atau penilaian dari mata kuliah penanganan hasil aquaculture terdiri dari partisipan 5%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 35%, UAS 40%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah penanganan hasil aquaculture untuk taruna program studi D4 Teknologi Aquaculture Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi prinsip dasar penanganan hasil perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah pada selamat semua ya. Ya. Biar semangat kita belajar. Oke, kita ketemu lagi dalam mata kuliah penanganan hasil aquaculture pertemuan ke-9. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini adalah prinsip-prinsip dasar penanganan hasil perikanan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Tarun Angsa. Silakan teman. Duduk. Siap. Gerak. Mengawali pembelajaran pagi, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat. Gerak. Oke, baik sahabat, terima kasih. Oke, mengingat kembali pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7, karena pertemuan 8 kemarin kan kalian UTS gitu ya, hasilnya kalian juga sudah bisa dilihat, itu disiapkan kalian gitu ya. Pertemuan ke-7 kemarin kira-kira kita membahas tentang apa ya? Di sini Bu, Masih ingat? Ya, silakan Taruna Hidayat. untuk minggu lalu yaitu tentang penanganan pasca panen. Penanganan Pasca pasca panen. panen. Oke, betul sekali. Penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen kaitannya dengan materi ini sangat berkaitan sekali. Ya, dengan prinsip dasar penanganan hasil perikanan. Kira-kira dengan masih ingat nggak Pak Runa ini? Apa sih itu penanganan pasca panen? Di sini Bu, Ya, penanganan pasca panen hasil perikanan adalah serangkaian kegiatan setelah panen, termasuk udang, ikan, dan kerang, ditangkap atau dipanen hingga siap dikonsumsi atau dijual. Tujuan utamanya adalah mencegah pembusukan dan meningkatkan hasil nilai jual. oke, bagus sekali jawabannya Pak Runa. Ya, jadi penanganan pasca panen itu penanganan ya setelah dilakukan proses panen, gitu ya. Tetapi kita juga harus mengingat hasil panen yang didapat harus selalu dijaga mutunya. Gitu ya. Bagaimana sih kita menjaga mutu hasil panen? Nah, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dasar penanganan hasil perikanan. Oke, dulu saja prinsip penanganan hasil perikanan.
yang akan dicapai pada mata kuliah penanganan hasil aquaculture. Di sini ada mendeskripsikan peranan rantai, kemudian ada menjelaskan penerapan rantai ini, kemudian memahami prinsip kebersihan, memahami prinsip kehati-hatian, dan memahami prinsip kecepatan. Ya, jadi kalau kita ingat adalah tiga C, satu Q, gitu ya. Apa saja 3C 1 Q? Ada yang tahu? Cool, Careful. clean, kemudian quick, ya. 3C 1 Q. Sebelum kita membahas tentang prinsip penanganan hasil perikanan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian penanganan dan pengolahan, gitu ya. Di mana ya penanganan merupakan perlakuan terhadap ikan dengan tidak merubah karakteristik organoleptik dan tidak merubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut. Itu tentang penanganan. Beda lagi tentang pengolahan atau processing, di mana processing perlakuan terhadap ikan sehingga ikan tidak berubah bentuk baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya dengan penerapan teknologi. Baik kita menerapkan teknologi suhu, kemudian penggunaan garam dan lain-lain, gitu ya. Jadi dalam konteks processing, gitu ya, penanganan dan pengolahan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, tidak ada, kita lanjut dulu. Di sini ada prinsip dasar, ya. Kemudian ada ruang lingkup, tujuan, dan filosofi. Prinsip dasarnya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada 3C plus 1 Q, ya. Ini cepat, cermat. Kemudian ruang lingkupnya nih, ruang lingkupnya mana saja kita menerapkan prinsip penanganan hasil. Ada pada saat pasca panen, baik pasca panen di darat maupun di laut, ya. Kemudian pada saat melakukan distribusi, transportasi, kemudian di unit pengolahan ikan, dan sampai produk akhir hingga ke konsumen. Jadi penerapan prinsip penanganan hasil perikanan itu dimulai dari pada saat kita mulai pasca panen sampai produk itu disajikan kepada konsumen. Istilahnya sampai di meja untuk dimakan, harus kita perhatikan. Nah, ada filosofi gitu ya. Sekarang ibu mau tanya lagi, ya. Misalkan dari bahan baku, gitu ya. Bahan baku yang mutunya kurang bagus, gitu ya. Hasil produk akhirnya bagaimana? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Ya, kalau izin ibu, kalau mutunya memang tidak bagus dan sampai ke kitanya juga dalam kondisi yang kurang bagus juga untuk dikonsumsi ibu. Seperti itu. Ya, jadi ingat bahan baku yang baik dan penanganan yang baik akan menghasilkan produk yang baik, gitu ya. Tetapi sebaliknya, jika bahan baku yang kita gunakan kurang bagus mutunya, gitu ya, biarpun penanganan yang kalian lakukan bagus, gitu, hasilnya tetap tidak bagus atau kurang bermutu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kualitas ikan, ya, dan parameternya kalian bisa membaca di SNI ikan segar, ya. Kemudian ada kualitas ikan dan parameternya menurut referensi, ya.
buku jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian ada standar ekspor negara tujuan, ya itu bisa dibaca. Ada FAO dan Codex. Ini kualitas ikan dan parameternya. Silahkan dipelajarin gitu ya, dibaca-baca kembali. Nah, ini ya prinsip penanganan. Prinsip penanganan tadi ada 3C 1Q. Ada cool chain, rantai dingin, ya. Kemudian ada careful, cermat, hati-hati. Ada clean, bersih, ya. Dan ada quick, cepat. Kita bahas satu persatu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di sini Bu. Izin, apa itu rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan? Rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan. Ada yang bisa jawab, Taruna? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Rantai dingin merupakan sistem pengelolaan suhu yang terkendali untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk dari saat hasil perikanan ditangkap atau dipanen hingga ke konsumen akhir. Oke, ada yang mau menambahkan? Rantai dingin? Betul sekali ya jawaban dari Firda ya. Oke, kalian pada saat melakukan penanganan hasil aquaculture ya, ingat prinsip yang pertama harus menerapkan rantai dingin, gitu ya, dari pasca panen sampai ke konsumen. Penerapan rantai dinginnya bagaimana? Ada yang tahu? Penerapan rantai dinginnya bagaimana? Kita menggunakan suhu rendah, ya, di mana suhunya 0 sampai 5 derajat Celcius, gitu ya. Kita menggunakan suhu rendah. Dari pasca panen kita ditangkap ikannya itu atau udangnya, ditambah di kolam, kemudian dilakukan pencucian, gitu ya, untuk mengurangi kotoran. Nah, pada saat proses pengiriman, transportasi, distribusi, gitu ya, jangan lupa penerapan rantai dingin. Setelah sampai pada tempat yang dituju, ya, mungkin dilakukan proses pengolahan. Pada proses pengolahan juga harus memperhatikan rantai dingin. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Kemudian prinsip yang kedua, ada careful, hati-hati. Ya, jadi pada saat kita melakukan penanganan hasil panen, ya, jangan seenaknya, ya. Jangan lupa kalau kita kurang hati-hati akan menyebabkan luka pada produk, gitu ya, pada produk ikan segar, otomatis akan menyebabkan Nilainya turun. nilainya turun. Kenapa nilainya turun? Karena sudah tidak bagus lagi. Ada Kerusakan. kerusakan yang disebabkan oleh Aktivitas. gitu ya. Kemudian prinsip selanjutnya, ya, clean, bersih, gitu ya, bersih. Kemudian ada quick, cepat. Oke. Oke, silakan Ibu minta tolong didiskusikan rantai dingin itu apa, gitu ya. Silakan diskusi kelompok, gitu, dengan temannya. Saya kasih waktu 10 menit. Siapa untuk rantai dingin? Seperti ini, Bu. Penerapan rantai dingin itu seperti apa sih? Jadi ikan itu pasti mudah busuk
dan pasti mikroorganisme bisa masuk dan meningkat di dalam tubuh ikan. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi hal tersebut agar ikan tersebut bisa diolah pada tempat pengolahan? Caranya yaitu bisa menggunakan es batu. Nah, es batu ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya es tabung, es balok, bahkan es curah. Nah, es ini kan tidak semuanya kita pakai. Kita bisa memakainya menggunakan es curah. Alasannya kenapa? Es curah itu bisa dapat menempel pada tubuh ikan sehingga ikan dapat terjamin kualitasnya secara merata, seperti itu. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih sahabat. Betul sekali kan jawabannya itu ya, tentang penggunaan rantai dingin, gitu ya. Intinya pada penggunaan rantai dingin itu satu, bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, gitu ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan rantai dingin, otomatis suhu di dalam tubuh ikan akan meningkat. Dengan meningkatnya suhu ikan, berarti meningkat pula jumlah bakteri di dalam tubuh ikan. Silakan dari kelompoknya Firda. Izin Bu, saya mau menjawab studi kasus 2. Untuk kemungkinan penyebab penurunan mutu menurut kelompok saya yaitu lambatnya proses pembekuan setelah panen sehingga terjadi autolisis atau black spot, noda hitam akibat aktivitas enzim atau mikroorganisme. Kemudian kontaminasi silang selama penanganan atau ketidakteraturan suhu saat penyimpanan. Untuk tindakan yang harus dilakukan yaitu menggunakan sistem pembukaan cepat untuk mempertahankan kesegaran atau mencegah aktivitas enzim. Selanjutnya menambahkan bahan anti black spot misalnya sodium metabisulfit sesuai standar jika diperlukan. Menerapkan prinsip sanitasi dan higien yang ketat selama penanganan, menjaga suhu konstan pada minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah selama penyimpanan dan distribusi. Kemudian pastikan standar HACCP diterapkan untuk mencegah kerusakan mutu sebelum diekspor. Oke, makasih ya jawabannya dari kelompoknya Adam dan kelompoknya Firda, gitu ya. Sudah sesuai sekali jawabannya dengan prinsip-prinsip penanganan hasil aquaculture. Prinsip yang selanjutnya yaitu bersih. Bersih dilihat dari mana? Gitu ya. Otomatis dari personil. Gitu ya. Kemudian peralatan dan lingkungan. Tujuannya apa sih kita menerapkan bersih ini? Betul ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Jadi kalian kalau akan menangani hasil aquaculture, ya, personilnya harus bersih. Contohnya kita menggunakan baju seragam, misalkan penutup kepala, gitu ya, kemudian menggunakan apron, menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu, gitu ya, itu standarnya, ya. Kemudian peralatan, ingat peralatan yang kita gunakan harus dalam keadaan bersih, baik sebelum digunakan, baik selama digunakan maupun setelah digunakan. Ini penanganan selama. Kira-kira dari materi tadi yang saya jelaskan, ada yang bisa menerangkan dengan gambar ini? Silakan. Ya, oh itu yang di belakang. Silakan Mas. Oke. Izin menjawab Ibu. Ya. Pada gambar tersebut itu tidak menerapkan clean atau bersih, yakni masing-masing personil tidak menggunakan alat safety seperti sarung tangan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi pada bakteri yang mengontaminasi udang tersebut Ibu. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Sahabat tadi, silakan. Sama seperti yang dibilang Taruna tadi, bahwa dia tidak
menerapkan sistem clean, yaitu dia menangani udang secara tidak bersih dan dia juga tidak memakai pelindung atau perlengkapan untuk karyawan yang lengkap. Kemudian di situ terlihat bahwa udang hanya dibiarkan begitu saja dan tanpa menggunakan es batu, sehingga dapat menimbulkan pengurangan mutu pada udang tersebut. Namun dilihat dari meja produksinya, di situ dilihat bahwa meja itu sudah stainless steel, itu sudah memenuhi standar. Namun alangkah baiknya penanganan juga harus memenuhi standar juga. Seperti itu. Ya, betul sekali ya jawaban Saban dan di belakang Taruna Rudi gitu ya. Di sini tidak memperhatikan prinsip penanganan hasil perikanan ya. Ada tidak menggunakan rantai dingin, kemudian tidak memperhatikan kebersihannya dari segi personil gitu ya. Oke, mungkin sudah jelas dari pertemuan kita kali ini. Kalau sudah jelas, untuk sebelum ditutup pertemuannya, kita lakukan kuis terlebih dahulu. Tolong disiapkan ilmunya, ya. Silakan dibuka link kalian gitu ya, yang sudah ada di siap. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, waktunya selesai. Kalian bisa melihat nilai kalian ada di sini gitu ya. Bagi yang nilainya belum memenuhi, silahkan nanti belajar kembali gitu ya. Untuk tugas silahkan dikerjakan gitu ya, dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Terima kasih gitu ya atas perhatian kalian dalam pertemuan ke-9 ini. Semoga mata kuliah ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila saya ada penyampaian yang kurang berkenan gitu ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, minta tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Reg. Mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Reg. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah penanganan hasil aquaculture yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.